Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Nurrohma dengan NIM 238107014 kelas 6D jurusan PGMI. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis studi kasus yang pertama dan kedua dengan mata kuliah pengembangan STEM di SD atau DMI. Studi kasus yang pertama, analisis penyebab kegagalan transfer pengetahuan dari media video ke aktivitas merangkit. Kegagalan transportasi pengetahuan terjadi karena informasi yang diperoleh siswa saat menonton video tidak berhasil diterapkan pada kegiatan merakit roda gigi secara nyata. Beberapa kesenjangan kognitif yang terjadi adalah yang pertama, kesenjangan antara pengamatan pasif dan praktek aktif. Saat menonton video, siswa hanya berperan sebagai pengamat yang menerima informasi secara pasif. Sebaiknya saat merakit roda gigi, siswa harus berpikir aktif, memecahkan masalah, dan mengembalikan keputusan. Akibatnya, siswa memahami tampilan visual roda gigi tetapi tidak memahami cara menyusun dan menghubungkannya. Yang kedua, kesenjangan antara representasi visual dan bentuk kontrak. Video animasi menampilkan ikon roda gigi secara ideal, rapi, dan mudah dipahami. Ketika berhadapan dengan roda gigi dari kubus, siswa harus menyesuaikan ukuran, posisi, dan jumlah gigi secara nyata. Perbedaan antara model virtual dan bentuk fisik menyebabkan siswa kesulitan menerapkan konsep yang telah dilihat. Yang ketiga, kesenjangan pemanfaatan konsep dan prosedur. Video lebih banyak menunjukkan bagaimana roda gigi berputar, tetapi tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai hubungan jumlah gigi dengan kecepatan putaran. Akibatnya, siswa mengetahui apa yang terjadi, tetapi tidak memahami mengapa hal tersebut terjadi sehingga gagal saat harus menerapkan konsep dalam praktek. Yang keempat, kesenjangan antara observasi dan manipulasi variabel. Dalam video, siswa hanya melihat hasil perubahan rasio roda gigi tanpa melakukan percobaan sendiri. Saat merakit, mereka harus menentukan ukuran roda gigi dan mengamati pengaruhnya terhadap kecepatan berputar. Kurangnya pengalaman manipulasi variabel menyebabkan pemahaman konsep menjadi lemah. Untuk yang kedua, analisis perbedaan karakteristik media video dan media realia. Yang kedua, analisis perubahan karakter media video dan media realita dalam pembelajaran STEM. Yang pertama, kemampuan memanipulasi variabel. Melalui media video, variabel telah ditentukan oleh pembuat video. Siswa hanya melihat hasil perubahan yang sudah jadi dan tidak dapat mengubah ukuran atau jumlah roda secara langsung. Sedangkan melalui media realita, siswa dapat mengubah ukuran, posisi, dan jumlah roda dan memungkinkan eksperimen langsung, membantu siswa memahami hubungan sebab akibat melalui pengalaman nyata. Yang kedua, umpan balik langsung. Melalui media video, umpan balik bersifat satu arah. Siswa tidak mengetahui apakah pemahamannya benar atau salah saat menonton dan tidak ada kesempatan memperbaiki kesalahan secara langsung. Sedangkan melalui media realita, umpan balik diperoleh secara langsung. Jika roda gigi tidak terpasang dengan benar, alat tidak akan berfungsi. Kesalahan dapat segera diamati dan diperbaiki. Yang ketiga, pengalaman multisensorik
melalui media video mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran arah. Pengalaman belajar bersifat visual dan auditor. Nah, sedangkan melalui media realita melibatkan penglihatan, perabahan, gerakan tangan, dan koordinasi motorik, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret sesuai tahapan perkembangan anak usia 10-11 tahun yang masih membutuhkan pengalaman langsung. Studi kasus yang kedua. Yang pertama, analisis 3 keterbatasan mendasar media statis untuk mengajarkan konsep siswa dinamis seperti siklus air. Yang pertama, hubungan sebab akibat antara proses. Poster hanya menampilkan gambar tahapan siklus air tanpa menunjukkan bagaimana satu proses menyebabkan proses berikutnya. Siswa melihat evaporasi, kondensasi, dan presipitasi sebab gambar yang terpisah sehingga sulit memahami hubungan sebab akibat di antara ketiga proses tersebut. Yang kedua, variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus. Poster tidak dapat menunjukkan pengaruh fakta secara suhu, sinar matahari, kelembaban udara, atau angin terhadap proses siklus air. Akibatnya, siswa tidak memahami bahwa perubahan kondisi langsung dapat mempercepat atau memperlambat proses penguapan dan pengembunan. Nah, yang ketiga, perubahan konsep dari waktu ke waktu. Siklus air merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan berubah seiring waktu. Poster hanya menyajikan satu tampilan yang diam sehingga tidak mampu menggambarkan perubahan proses secara bertahap. Siswa akhirnya hanya menghafal urutan gambar tanpa memahami dinamik prosesnya. Yang kedua, analisis kesalahan desain instruksional guru. Kesalahan utama guru adalah menggunakan media yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan akhir pembelajaran adalah membuat alat penampung air hujan sederhana, tetapi guru hanya menyediakan poster sebagai sumber belajar utama. Beberapa kesalahan asumsi guru antara lain: yang pertama, menganggap melihat gambar saat sama dengan memahami konsep. Guru berasumsi bahwa setelah melihat gambar siklus air, siswa otomatis memahami proses penguapan, pengembunan, dan hujan. Padahal anak kelas 3 masih berada pada tahap operasional konkret sehingga membutuhkan demonstrasi atau pengalaman langsung. Yang kedua, menganggap siswa mampu mentransfer informasi visual ke desain alat. Guru beranggap siswa dapat mengubah informasi pada poster menjadi rancangan alat secara mandiri. Faktanya, siswa cenderung meniru gambar yang mereka lihat daripada memahami fungsi dan prinsip kerja alat. Yang ketiga, mengakibatkan kebutuhan eksplorasi dan eksperimen. Pembelajaran STEM menemukakan kegiatan penyelidikan, percobaan, dan pemecahan masalah. Dengan hanya menggunakan poster, siswa tidak memperoleh kesempatan mengamati proses pengubahan atau pengembunan secara nyata, sehingga pemahaman konseptual menjadi dangkal. Yang ketiga, tidak memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, anak kelas 3 lebih mudah belajar melalui bentuk konkret, perubahan sederhana, dan pengalaman langsung. Poster sebagai media statis kurang mampu memahami kebutuhan belajar tersebut sehingga siswa hanya mengingat bentuk gambar, bukan memahami konsep ilmiah.